Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham sektor batubara yang secara rata-rata masih cukup stagnan di harga bawah. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi ternyata impor batubara China masih cukup tinggi dan pecah rekor di tahun 2024, di mana Indonesia masih menjadi pemasok terbesar untuk China. Sedangkan untuk harga acuan batubara mengalami koreksi kembali 0,2%, close di 116 US dollar per ton. Padahal untuk harga acuan batubara kita lihat sempat akan rebound ya dari 113 ke 118 US dollar per tonnya. So kita cek juga untuk harga acuan batubara di Indonesia per Januari 2025 juga mengalami kenaikan ya, baik itu untuk batubara thermal ataupun batubara kokas atau coking coal. Nah, di sini kita akan coba bacakan guys ya keputusan dari Menteri ESDM di mana untuk harga acuan batubara kokas ya atau coking coal ini mengalami kenaikan guys dari 122,5 USD per ton naik menjadi 124 USD per ton. Untuk harga batubara acuan 1 naik ya dari 81,5 USD menjadi 83,9 USD per tonnya. Untuk harga batubara acuan 2 juga mengalami kenaikan dari 51,7 USD menjadi 52,7 US dollar per ton. Sedangkan untuk HBA3 ini mengalami koreksi guys. Nah, jadi untuk HBA3 ini kalau nggak salah ya di sini ada PTBA juga. Turun dari 35,2 USD menjadi 34,7 US dollar per tonnya. Lalu selain dari harga batubara acuan ya guys ya, di sini juga ada penetapan untuk harga nikel dipatok di 15.660 USD per metric ton atau dry metric ton seperti itu. Oke, jadi kita akan coba analisa guys ya, apakah saham sektor batubara ada peluang untuk rebound lagi jika ternyata harga acuan batubaranya mengalami kenaikan. Nah, untuk saham-saham sektor batubara kita akan bahas prospeknya mulai dari saham ADI dan kita akan melakukan analisa dengan menggunakan Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, di sini kita bisa menggunakan beberapa indikator dan tidak dibatasi guys ya. Teman-teman bisa menggunakan lebih dari 3 indikator dan tidak harus berbayar. Berbeda dengan di TradingView, ketika teman-teman menggunakan lebih dari 2 indikator, maka teman-teman akan disuruh untuk berbayar ya guys ya. Nah, jadi untuk di Stockbit ini cukup gratis dan bukan hanya dari sisi indikator teknikal saja yang bisa teman-teman gunakan, namun indikator fundamental juga bisa teman-teman gunakan ya. Misalkan di sini ada total revenue, net income, ya lalu ada total aset, book value, net profit margin dan lainnya. Ini teman-teman bisa gunakan ya tanpa ada batasan seperti itu. Nah, di sini kita coba lihat guys dari foreign flow underlay ternyata mulai mengalami kenaikan guys ya, ketika AD-nya ini cukup sideways dan sempat juga ya terkoreksi di bawah 7.600-an ya, sempat ke 7.300, 7.600. Ternyata di sini asingnya banyak yang menjual, tapi mulai dari tanggal 14 Januari ini mulai terlihat ya guys ya, di mana investor asing kembali masuk dan juga mencatatkan net buy atau akumulasi untuk saham AADI. Jadi apakah AADI punya potensi untuk bisa rebound? Saya rasa ada ya. Kalau misalkan asingnya terus masuk dan akumulasi, tidak menutup kemungkinan saham AADI ini bisa rebound dan lanjut naik lagi. Nah, di tanggal 24 Januari kemarin guys ya, di hari Jumat tepatnya, kita lihat ada sedikit akumulasi ya, terutama dari LG, TP, AK, BKYP dan juga BQ dengan net buy asing total 17,7 miliar ya kemarin. Tapi kalau misalnya kita perhatikan di 5 hari terakhir investor asingnya sudah cenderung melakukan akumulasi untuk saham ADI. Jadi untuk saham ADI sebenarnya cukup menarik ya, apalagi jika investor asing terus melakukan akumulasi dan kita lihat juga ada net buy. Dan kalau misal teman-teman perhatikan di bandar detektornya Stockbit ya, di sini kita lihat ada beberapa investor retail yang jualan guys. Ada PD, lalu ada CC, XL, MG, XC ya guys ya. Di sini cukup menarik karena asingnya masuk dan investor retail yang keluar. So kita akan pantau ya saham ADI di hari Kamis depan, karena hari Senin, Selasa, Rabu itu kita akan libur karena ada hari raya guys, yaitu hari libur nasional, yaitu adalah Isra Mi'raj dan juga Imlek seperti itu. Jadi untuk saham ADI kita akan pantau di hari Kamis, semoga ada perkembangan ya untuk masuk. Jikapun ternyata turun ya, terkoreksi tapi asingnya masih masuk akumulasi, maka teman-teman bisa coba pantau di level 8.000 sampai 8.400-an.
Selanjutnya kita bahas juga saham Adro guys ya, karena tidak lengkap rasanya jika kita bahas ADI tapi tidak bahas saham Adro ya. Jadi total ada 9 saham yang akan kita bahas, tapi untuk saham batubara yang benar-benar batubara itu mungkin hanya 7 gitu ya, karena sebagiannya lagi diversified. Untuk Adro, kita lihat masih ada koreksi ya, 1,7%, close di Rp2.300 per saham, dan kita lihat ya, jika jebol di bawah level support ini, maka ada potensi Adro bisa kembali turun ya ke level support sebelumnya di 2000-an. Nah, untuk Adro sendiri kita lihat ada distribusi yang cukup besar ya, terutama dari BB, PDAK, dan juga MG, dan beberapa investor retail yang masih akumulasi atau masuk lagi nih. Ada XLN, IY, PXC ya, kemungkinan besar beberapa investor retail yang masuk ini adalah investor yang melakukan averaging down di saham Adro. Dan kita lihat untuk investor asing juga mencatatkan net sell sebesar 36,4 miliar, dan top seller terbesar adalah BB ya di sini. Jadi untuk saham Adro lebih baik wait and see guys ya. Teman-teman yang mau tambah muatan pun saya rasa di bawah 2.300 jauh lebih menarik. Selanjutnya kita akan bahas saham PTBA guys. Untuk saham PTBA ya, di hari Jumat kemarin cukup sideways, bahkan masih close di harga yang sama di Rp2.700 per sahamnya. Dan kita lihat juga masih dekat ya di zona MA50-nya. Tapi untuk breakout saya rasa belum ya. Dan kalau misalnya kita perhatikan, memang PTBA ini berada di zona overbought juga alias jenuh beli. Jadi wajar kalau misalkan harganya pun kembali terkoreksi, itu adalah hal yang sangat-sangat wajar guys ya. Jadi teman-teman tidak usah terlalu kaget ya kalau misal PTBA di hari Kamis depan atau hari Jumatnya itu mengalami koreksi. Tapi kita lihat ternyata masih ada akumulasi ya, terutama dari top 5 ini ada big accumulation, itu dari BB, RX, DP, XL, dan juga TP. Dan kita lihat ada net buy asing sebesar 5,1 miliar. Memang investor asing kalau misal kita cek ya di 1 minggu terakhir ini masih cenderung akumulasi, namun akumulasinya belum terlalu besar guys ya. So untuk PTBA jika teman-teman dapat di harga yang lebih murah, saya rasa lebih worth it untuk dibeli. Tapi di level saat ini jika ternyata turun, teman-teman lebih baik wait and see dulu. Kita akan coba tunggu di sekitar 2.600-an. Selanjutnya saham ABMM, saham batubara yang dijagokan ya oleh Pak Lo Keng Hong dan juga diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong. Saya tidak tahu ada seberapa banyak teman-teman yang nyangkut di saham ABMM, tapi sejauh ini teman-teman tidak nyangkut sendiri ya, bersama dengan Pak Lo Keng Hong, salah satu value investor legendaris di Indonesia. Nah, untuk ABMM sendiri kita cek ya, di hari Jumat kemarin juga masih cukup stagnan di Rp3.450 per saham, masih close di harga yang sama ya. Sebenarnya cukup membosankan guys, kalau misal pergerakan saham-saham batubara seperti ini ya, tidak seperti di tahun lalu ya ketika saham batubara masih cukup volatile. Nah, ketika pergerakannya sideways gitu guys ya, naik turunnya tidak terlalu lebar gitu ya, maka sebenarnya pergerakan seperti itu yang tidak apa ya, tidak bagus lah ya untuk kita mencari ya area beli di harga bawah seperti itu. Untuk ABMM kalau misalnya kita perhatikan sudah berada di zona oversold ya, alias jenuh jual, tapi teman-teman bisa coba pantau dulu ya nanti sampai rilis laporan keuangan kuartal 4 di awal tahun 2025 ini yang nanti teman-teman bisa baca ya. Dan teman-teman juga tentunya bisa membandingkan saham batubara mana nih yang paling menarik untuk diinvestasi. Jangan sampai teman-teman malah masuk di saham yang secara fundamental itu kurang menarik. Untuk KBMM cukup netral, ada akumulasi dari SQ dan PD, namun EP dan juga NI terpantau distribusi, dan asing juga masih ada net sell ya, 708 jutaan untuk ABMM. So untuk ABMM kalau misalnya teman-teman masih yakin ya untuk mengekor dengan sahamnya Pak Lo Keng Hong, saya rasa ABMM juga cukup menarik, apalagi jika ABMM ternyata masih bisa bagi dividen dan labanya masih bagus. Tapi di kuartal 3 kemarin sepertinya kurang bagus ya untuk laba bersih dari ABMM ini. Selanjutnya adalah BSSR guys. Untuk BSSR kita lihat ya, kemarin masih close di harga yang sama di 4.320, tapi di hari Kamisnya ada koreksi 0,9%. Jadi untuk saham BSSR masih tepat berada di zona MA50-nya, dan kita lihat juga memang sudah oversold alias jenuh jual. Jadi untuk BSSR kita cek ternyata ada normal distribution guys ya, terutama dari OD, LG, dan juga BK. Namun kita cek ya investor retailnya masih akumulasi XL, XC, GR, dan juga NI, lalu ada YPPD dan juga SQ. Ini masih banyak yang melakukan akumulasi. So, asingnya hanya net sell 81 jutaan saja, dan memang transaksi asing ya di BSSR itu tidak terlalu besar, guys.
Selanjutnya adalah saham ITMG. ITMG juga ada koreksi 0,2% close di 26.325 dan kita lihat untuk ITMG ini ada akumulasi guys, terutama dari RXZ, PBB dan juga SQ. Sehingga investasi ini mencatatkan net buy 5,4 miliar dan jika kita lihat di 1 minggu terakhir investasi ini cenderung akumulasi ya karena ITMG juga perlahan-lahan mulai naik lagi nih dari area low-nya di 4.900 ya, 25.000 sampai di 26.325. Namun jika ternyata ITMG ini ada koreksi lagi bahkan kembali ke level supportnya di 25 ribuan, itu adalah hal yang sangat wajar. Kenapa? Karena memang sudah overbought alias jenuh beli. Jadi misalkan pun ada koreksi ya teman-teman bisa manfaatkan ya untuk tambah muatan di harga yang tentunya lebih murah lagi atau lebih rendah. Selanjutnya untuk saham Indi guys, untuk Indika Energy kita lihat ya ada koreksi 0,6% ya. Close di Rp1.630 per saham setelah sebelumnya sempat naik dari area low-nya di 1.316 sampai di 1.750-an. Dan Indika Energy per hari ini ada normal akumulasi guys. Di hari Jumat kemarin ya, di closing kemarin itu ada normal akumulasi terutama dari ZP, BB dan juga BK sehingga investor asing terpantau masuk 375 jutaan saja. Tapi untuk Indika Energy ini saya rasa cocok untuk trend following ya jika ternyata Indi bisa lanjut naik lagi ya karena kita lihat juga memang mendekati zona oversold-nya. So, untuk Indika Energy jika breakdown di bawah 1.600 teman-teman wait and see ya, tapi jika ada pantulan teman-teman bisa melakukan trend following. Selanjutnya untuk saham games juga masih cukup sideways ya di beberapa waktu sebelumnya memang cukup volatile tapi kalau misal kita cek ya beberapa minggu ini cukup sideways untuk saham gamesnya. Close di Rp10.400 per saham ya dengan koreksi 1,4%-an. Jadi untuk saham games ya coba kita sedikit zoom ya guys ya biar teman-teman bisa lihat. Untuk saham games cukup netral, kita lihat ya, yang distribusi ada CC, XC, dan juga BK, sedangkan XL, CP, dan juga HP terpantau akumulasi. Jadi asing pun di sini ada net sell 100 jutaan. Tapi meskipun demikian ternyata games ini berada di zona oversold ya, alias jenuh jual. So untuk games cukup menarik apalagi jika setelah rilis laporan keuangan ya di kuartal terakhir 2024 yang akan rilis di awal tahun ini. Jika games masih bisa bagi dividen setiap kuartal, maka tentunya teman-teman yang masih hold saham games akan menerima fresh cash ya guys ya dari dividen saham games yang sejauh ini kita lihat setelah rilis laporan keuangan games masih bisa bagi dividen. Selanjutnya adalah UNTR guys ya. Di beberapa waktu lalu kita sempat mendapatkan pemberitaan ya bahwa penjualan alat berat UNTR itu mengalami penurunan guys dan itu sangat wajar. Jadi untuk UNTR ya wajar harganya terkoreksi guys ya dan mungkin tidak akan kembali mirip lah dengan harga ITMG ya karena UNTR ini memang terdiversifikasi. Tapi sebaliknya jika ternyata laporan keuangan dan kinerja UNTR ini jauh lebih baik dibandingkan ITMG, nah maka UNTR saya rasa malah bisa rebound lagi. Untuk di level saat ini tepat di level supportnya di 25 ribuan guys ya, close di 25.100, tapi di hari Jumat lalu ada koreksi 1,38%. Jadi jika UNTR breakdown di bawah 24.900 maka teman-teman lebih baik wait and see. Untuk UNTR semakin mendekati zona oversold ya, jadi tetap pandangan kita untuk UNTR ini wait and see sampai rilis laporan keuangan. Dan di hari Jumat lalu juga ada big distribution, terutama dari top 5 ada NI, ZPRX, YU dan juga BK. Sedangkan investor retail mayoritas melakukan akumulasi ya seperti XC, CC dan juga XL. So, asing ada net sell 193 juta guys untuk UNTR. Nah, jadi menurut teman-teman saham batubara mana nih yang paling menarik? Atau mungkin teman-teman masih pegang juga beberapa saham sektor batubara? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan, kita coba akan bahas besok guys ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi, jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit untuk berinvestasi, silahkan teman-teman daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.